Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi dan Dulko Tambunan di edisi Rema in Minute. Dan mari dengan sukacita kita mulaikan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita untuk sama-sama menjadi saluran berkat Tuhan dan juga menerima keberkatan dari Tuhan. Kita awali dengan doa, mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, ladang hati kami telah siap, tempat benih firman-Mu ditaburkan. Tumbuhlah meski di tengah bebatuan, meski di tengah ilalang, tapi tetap mampu untuk bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, masih dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayatnya yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Masih tidak percaya atau masih kurang yakin bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Meski dengan mata jasmani kita belum mampu atau tidak mampu dengan baik menerima bahwa itu yang terbaik, tetapi dengan mata iman kita mampu melihat bahwa sekali lagi rancangan Allah selalu yang paling terbaik. Selalu berdoa. Kalau sudah berdoa, taruhkan kepercayaan, rancangan damai sejahtera Allah, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, pasti menjadi bagian hidup kita. Satu ilustrasi, satu kali ada 2 orang malaikat. Mereka turun ke bumi. Dan malaikat ini pendeta beri nama malaikat senior dan malaikat junior. Atau malaikat kepala dan malaikat junior. Nah, malaikat kepala dia hendak memperlihatkan kepada sang junior tentang 2 kehidupan di bumi yang berbeda. Dia katakan bahwa mereka berdua akan pergi ke rumah orang kaya dan rumah orang yang miskin. Nah, ketika mereka tiba yang pertama di rumah orang kaya, mereka mengetuk pintu rumah itu, yang membukakan bukan tuan rumah itu. Karena tuan rumahnya sedang keluar dan begitu banyak waktu dihabiskan di luar rumah. Yang membuka hanya pelayan atau orang yang bekerja di rumah itu. Ketika mereka masuk, mereka tidak mendapatkan tempat di kamar tamu, walaupun tersedia banyak sekali kamar di rumah itu. Mereka hanya mendapatkan tempat di sebuah gudang di bawah tanah rumah itu. Nah, pada saat tidur malam, malaikat yang junior melihat mengapa malaikat kepala sibuk mengaduk-aduk semen untuk memplester untuk memplester beton di gudang bawah tanah yang adalah tempat mereka bermalam. Nah, dia menyimpannya dalam hati dan kemudian tibalah hari esok. Mereka berpindah di rumah si miskin. Mengetuk pintu dan dengan sukacita keluarga itu membukakan mereka pintu rumah, mempersilakan masuk. Hanya ada 1 kamar di rumah yang sempit dan kecil itu, yaitu kamar dari keluarga ini. Tapi saat mereka bermalam, keluarga ini rela untuk tidur di ruang tamu, satu-satunya ruang yang ada selain kamar dan dapur, dan mempersilakan kedua malaikat ini untuk tidur di kamar mereka. Luar biasa perbedaan perlakuan. Dan ketika mereka sudah sementara tidur, malaikat ini kemudian berdoa. Dan yang lebih lagi memiliki banyak waktu untuk berdoa, yaitu si malaikat kepala. Malaikat junior ini hanya melihat dan mengamati. Lalu malaikat kepala ini keluar dan malaikat junior ini mengikutinya. Sampai di kandang sapi yang ada di sebelah rumah mereka, malaikat junior atau malaikat anak buah ini, dia terkejut karena dia melihat malaikat kepala ini mencekik sapi satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga si miskin itu sampai sapi itu mati. Dan kemudian mereka kembali tidur dan esok paginya meninggalkan tempat itu. Nah saudara,
Di perjalanan, malaikat junior bertanya kepada malaikat kepala, "Mengapa kulihat di rumah orang yang kaya, engkau malah memperbaiki rumah mereka? Padahal mereka kan punya uang untuk memperbaiki rumah mereka. Kulihat kau mencampur semen, pasir, dan kemudian kau mempleset dinding gudang bawah tanah." Lalu malaikat kepala berkata, "Di sana kulihat bahwa ada emas di dinding rumah mereka. Maka kuplester, kututupi supaya mereka tidak menemukannya dan supaya mereka tidak menjadi lebih tamak atau rakus karena kekayaan." Lalu malaikat junior ini bertanya kembali, "Mengapa satu-satunya sapi yang dimiliki oleh keluarga si miskin, yang mereka gunakan untuk membajak sawah, mereka bekerja di sawah kepunyaan orang, mengapa satu-satunya sapi itu engkau buat mati?" Lalu malaikat kepala berkata, "Sebelum kau keluar untuk mencekik sapi itu sehingga mati, kau lihat aku berdoa. Aku sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Ternyata di rumah si miskin harus ada kematian dan kehilangan anggota keluarga. Aku berdialog dengan Tuhan. Aku membela keluarga si miskin. Aku berkata, lihatlah Tuhan, mereka menerima kami dengan sukacita, mereka memberi waktu mereka, mereka memberi semua yang mereka miliki untuk kami. Itu juga untuk Tuhan, pemberian persembahan yang terbaik. Tapi walaupun hidup miskin, walaupun hidup berkekurangan atau hidup dalam kesederhanaan, tapi pergumulan hidup harus tetap ada. Dan kematian atau kehilangan harus terjadi di keluarga itu. Tapi aku membujuk Tuhan dan Tuhan berkemurahan, yaitu sapi mereka lah yang menggantikan kehilangan dari rumah dan keluarga si miskin. Nah, saudara pendengar dan jemaat, apa yang sedang kau alami saat ini? Mungkin kau bertanya, "Tuhan, mengapa aku sudah memberi diri yang terbaik di pelayanan? Tapi kenapa kehidupan perekonomianku sekarang morat-marit? Sepertinya sangat susah." Mungkin kau berkata, "Tuhan, aku sudah memberikan yang terbaik, tetapi mengapa aku kehilangan dari segi materi?" Saudara, bisa saja sebenarnya saudara akan kehilangan jauh lebih banyak daripada itu. Tapi dengan pelayananmu selama ini, dengan pemberianmu selama ini, Tuhan memperhitungkannya. Tuhan tidak pernah lupa. Dan atas kebaikan hatimu, atas semua yang kau persembahkan, Tuhan, Dia berkenan untuk menggantikan meski kau kehilangan materi, tapi sesungguhnya engkau tidak kehilangan hal berharga yang sangat kau kasihi. Itulah rancangan damai sejahtera Allah yang sebenarnya selalu Allah lakukan bagi umat yang berserah bagi Dia. Selamat untuk tetap yakin dan percaya bahwa rancangan damai sejahtera Allah selalu terjadi dalam hidup kita. Berdoalah, mintalah umur panjang, mintalah hikmat dan kebaikan dari Tuhan. Minta Tuhan menolong dan memberkati kita. Pandemi COVID-19 yang kita alami, bisa saja ada yang lebih parah dari ini yang akan kita alami. Tetapi ketika Tuhan memperhitungkan semua yang terbaik yang pernah kita lakukan, maka pandemi ini kita alami, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kita. Terus doakan garda terdepan, para dokter, tenaga medis, pihak-pihak yang berwajib bahkan pemerintah, diberi kekuatan bersama kita warga masyarakat menghadapi pandemi ini. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin.